Oke Fox, jumpa lagi dengan saya di channel Fox Rata. Kita akan lanjut ke pembahasan nomor 2 tadi. Nomor 2 itu tentang pencurian ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar negeri. Jadi kita tahu bahwa kita itu sering bilang Indonesia negara kaya, Indonesia negara kaya. Memang, ya kita emang kaya. Sumber daya alamnya kaya, pemerintahnya nggak kaya. Ya, kita kekurangan uang setiap tahunnya. Tapi tetap disyukuri kita masih survive gitu. Bagaimana cara biar kita itu nggak kekurangan uang lagi? Ya mau tidak mau, kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain di luar. Bersaing dalam hal apa ya? Dalam segala hal sih. Cuma yang paling berpengaruh itu kan kalau sekarang harus ilmu pengetahuan dan teknologi. Misal, contohnya itu negara Cina, negara maju lain, Amerika, dan lain-lain itu kan mereka itu punya teknologi. Jadi mereka bisa menghasilkan produk yang kita beli, yang negara-negara berkembang lain beli. Misalkan dia punya perusahaan handphone gitu, yang bagus dan efisien cara produksinya dan teknologi tinggi gitu, sehingga dibutuhkan oleh negara lain gitu, negara konsumen. Mereka memiliki teknologi untuk itu, mobil, kemudian drone, kemudian macam-macam lah, robot kalau sekarang ya kan. Jadi pesawat terbang, jadi negara-negara manufaktur itu mereka memiliki teknologi, mereka memiliki ilmu pengetahuan untuk memproduksi itu. Kita memiliki uang untuk membeli itu. Nah, di saat nanti waktunya tiba, bagaimana kalau ini cita kita nih, kita yang bisa buat pesawat, kita yang ekspor pesawat, kita yang bisa buat handphone yang mengalahkan kualitasnya iPhone gitu. Terus kita yang jualan iPhone itu ke Afrika, ke Spanyol gitu. Apakah kita tidak punya cita-cita seperti itu? Ya jelas punya. Cuma agak sulit karena kita tertinggal dari ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Sekarang yang ingin saya fokuskan adalah saya tanya, ilmu pengetahuan itu ada atau tidak di dunia ini? Ada atau tidak? Ada kan? Terus karyawan yang ngerjain iPhone itu, karyawan yang ngerjain mobil itu, apakah punya kecerdasan sekelas dewa? Enggak juga, manusia juga. Hanya saja dia itu tahu dan kita itu enggak tahu. Dia punya data yang disimpan oleh perusahaan dia yang enggak boleh orang lain tahu. Biar orang lain enggak bisa buat. Oleh karena itu, tugas pemerintah, ya, pemerintah lagi nih. Pemerintah lagi nih. Tugas pemerintah adalah mengirim beberapa orang kepercayaannya yang memiliki IQ tinggi, yang memiliki kecerdasan luar biasa. Di mana nyarinya? Ya saat SMA itu kan ada Olimpiade Sains itu yang mana isinya itu anak-anak pinter semua itu, yang pinter sudah nggak karu-karuan lagi itu, direkrut oleh pemerintah. Terus ditawarkan gitu. Jadi gini, Dek, ya, kamu mau nggak tolong kami? Kamu pura-pura kerja di perusahaan ini. Jadi kamu saya kasih gaji, kamu saya jadiin semacam PNSK atau PNS khusus ya kan. Jadi gaji kamu tuh cukup nggak usah gede ya, cukup untuk hidup itu, cukup untuk keluargamu. Rate kepala kantor lah kita kasih, rate kepala kantor ini untuk kamu. Tugas kamu adalah pura-pura bekerja di luar negeri, kamu ambil semua informasi di sana, kamu terapin nanti di sini. Pokoknya semua informasi, semua teknik, semua cara merakit dan sebagainya sampai utuh itu kalian ambil ilmunya, nanti kita pakai di sini. Begitu caranya. Terus atau orang nanti, oh nanti dia kerja nggak mau balik lagi ke Indonesia, enggak lah. Itu kan nggak dikoordinir yang sekarang. Artinya ada beberapa orang Indonesia
sudah ada di pabrik tersebut, sudah bekerja di situ, atau kuliah di Harvard atau di mana yang bisa mengajarkan teknologi-teknologi itu, tapi kan tidak dikoordinir. Nah, ini yang teknik nomor 2 kita ini, cara nomor 2 tadi, bahasan nomor 2 ini dikoordinir, beda. Rapat dulu sebelum kamu berangkat, tugas kamu begini, 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 gini. Dan ketika pemerintah narik kamu balik, ya kamu memang balik. Karena sesungguhnya kami itu kerja untuk pemerintah, nyusup ke negara lain, bukan kerja di negara lain. Jadi kapan saatnya kamu, dek, balik, minta ilmunya. Indonesia perlu ilmu kamu. Dia langsung balik saat itu juga. Toh dia ada gaji kan dari pemerintah kan. Yang gaji di luar itu bonus. Jangan dianggap itu punya kamu. Gitu. Itu bonus. Balik. Habis balik, barulah kita kumpulin semua tuh. Semua ilmu pesawat kita punya. Ilmu HP kita punya. Manufaktur lain-lainnya kita punya. Semua kita punya. Komputer. Apapun itu. Kita udah punya semua ilmu dari luar negeri. Ya, tinggal disusun rapi-rapi datanya, dibuat literatur yang tersusun sistematis dan mudah dimengerti. Jadi akan banyak tuh anak-anak Indonesia yang, waduh gampang kali ini. Ya. Nah, akhirnya Indonesia bisa memproduksi barang-barang itu tadi. Jadi kita bisa bersaing. Atau sebelum bersaing setidaknya dipakai dalam negeri dulu. Ya kan? Udah bagus sekali nanti. Udah bersaing, udah semakin lama semakin bagus, ya boleh kita bersaing di luar gitu. Jadi ya itulah tadi ya pembahasan nomor 2 tentang tentang pencurian ilmu pengetahuan dan teknologi dari seluruh dunia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Itu nomor 2, ya kan? Ya, kenapa dibilang pencurian? Ya, namanya pencurian harus diam-diam. Nggak boleh di YouTube nih ketahuan, ini salah sebenarnya. Nggak bisa ngomongnya di YouTube terus dibilang, ayo kita kirim rakyat kita nyusup ke sana ambil teknologi negara lain. Nggak bisa. Mereka itu ada CIA. Mereka ada mata-mata. Nggak bisa. Tapi karena saya belum terkenal ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Nggak ada juga yang nonton. Oke. Yang ketiga, bahasan ketiga nanti itu all new BUMN itu ya yang saya gagas itu. Ya itu di video selanjutnya. Kepanjangan. Terima kasih.